Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, di video aku kali ini, aku akan buat video sharing lagi ya guys. Nah, jadi di video sharing aku kali ini masih berkaitan dengan cara belajar sepeda motor kopling ya guys. Jadi sharing aku kali ini mengenai tips mengendari sepeda motor kopling di jalan yang menanjak ya guys, ataupun di jalan tanjakan ya guys. Nah, jadi gimana sih cara mengendari sepeda motor kopling di jalan menanjak ini? Jadi di video aku kali ini aku akan bahas ya guys, tips mengenai cara kita untuk mengendari sepeda motor kopling di jalan yang menanjak ya guys. Oke guys, tonton terus video aku ya guys, simak terus video aku dan jangan di skip. Dan kalau misalkan di sini ada yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya di bawah dan nyalain loncengnya ya guys. Bantu aku ya guys untuk aku bisa mencapai 1000 subscriber, bantu aku ya guys. Oke guys, intro. Nah, jadi ini ada 3 tips ya guys dari aku. Tips yang pertama, perhatikan tanjakan yang mau kita lewati ya guys. Kita harus perhatikan dulu kondisi tanjakan ataupun jalanan yang menanjaknya. Jadi kita harus perhatikan dulu ya guys kondisinya itu. Jadi kalau misalkan kita mau melewati jalan yang menanjak itu, kita harus perhatikan dulu ya guys, gimana sih kondisi tanjakan tersebut. Nah, kalau misalkan kita udah perhatikan apakah jalanan yang mau kita lewati ini bagus ataupun rusak, kita lanjut untuk yang tips yang kedua ya guys, yaitu perhatikan gigi sepeda motor kita ya guys. Nah, jadi kalau misalkan kita tadi udah memperhatikan bahwa kondisi tanjakan yang mau kita lewati ini bagus ataupun rusak, nah kita harus perhatikan gigi sepeda motor kita ya guys. Kalau misalkan jalanannya bagus dan kita mau naik ya guys, mau melewati tanjakan tersebut, nah kita harus perhatikan gigi sepeda motor kita. Nah, yang tadinya kalau misalkan gigi sepeda motor kita gigi 4 ataupun gigi 3, nah aku saranin untuk turunin gigi sepeda motor kita dulu ya guys. Jadi gigi yang cocok ataupun gigi yang pas di jalanan tanjakan ataupun jalan yang menanjak ini menurut aku gigi 2 ya guys. Gigi 2 sampai gigi 3. Jadi yang pas itu ya guys gigi 2 dan gigi 3 ya guys. Nah, kalau misalkan kita mau melewati tanjakan itu ya guys, jalanan yang menanjak itu. Nah, jadi kalau misalkan kita tidak memakai gigi 2 pada saat kita menanjak, nah maka sepeda motor kita ini tidak stabil ya guys, dan pastinya sepeda motor kita ini enggak kuat ya guys pada saat kita mau melewati tanjakan tersebut dan tersendat-sendat ya guys sepeda motor kita. Jadi aku saranin untuk kalau misalkan kita mau melewati jalanan di tanjakan, aku saranin untuk memakai gigi 2 dan gigi 3 ya guys. Nah, jadi gigi 2 dan gigi 3 ya guys. Nah, kalau misalkan kita udah memperhatikan gigi sepeda motor kita lanjut ke tips yang ketiga ya guys, yaitu fokus dan percaya diri ya guys. Jadi fokus dan percaya diri ini juga sangat penting ya guys. Aku belajar dari pengalaman aku ya guys, pada saat aku menempuh perjalanan ke arah perjalanan ke lintasan pegunungan kayak gitu ya guys, jalanan pegunungan kayak gitu kan jalanannya naik. Nah, jadi aku belajar dari pengalaman ya guys, karena ya nggak tahu ya guys kalian kalau misalkan mau melewati jalanan yang kayak di pegunungan itu apakah percaya diri atau tidak. Tapi pengalaman aku pas baru pertama kali ya guys untuk melintasi di jalanan pegunungan itu, aku belum percaya diri ya guys, karena melihat tanjakannya kan tinggi ya guys, tinggi. Nah, jadi aku di situ tidak percaya diri ya guys, tapi ya alhamdulillah aku bisa melewati ya guys, ataupun bisa melintasi tanjakan tersebut ya guys, karena aku percaya diri dan fokus ya guys. Nah, jadi fokus dan percaya diri ini sangat penting ya guys menurut aku. Jadi kalau misalkan mau melintasi tanjakan ataupun tanjakan seperti jalanan di pegunungan ataupun jalanan di rumah-rumah kalian, ini tips yang ketiga ini sangat penting ya, untuk fokus dan percaya diri. Nah, jadi ini sangat penting ya guys. Nah, oke guys, itu tadi ya guys 3 tips dari aku mengenai gimana sih cara mengendari sepeda motor kopling di jalan yang menanjak itu. Jadi itu ya guys 3 tips dari aku. Semoga saja 3 tips dari aku ini bisa bermanfaat buat kalian dan bisa membantu kalian bagi yang baru bisa mengendari sepeda motor kopling di jalanan. Jadi semoga saja video aku bisa bermanfaat ya guys, dan video aku ini juga cocok banget untuk pemula ya guys. Kalau misalkan teman-teman di sini ada yang baru nonton di channel aku dan mau tahu gimana sih cara belajar sepeda motor kopling, tinggal lihat aja ya guys, linknya ada di deskripsi. Dan di situ aku membuat video
part-part kayak gitu ya guys, dari part 1, part 2 dan seterusnya. Lihat aja ya guys di deskripsi. Oke guys, kayaknya segini dulu ya guys video dari aku. Semoga saja video aku kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, and subscribe ya guys. Dan nyalain tombol loncengnya ya guys. Oke guys, segini dulu ya guys video dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, see you the next video. Dadah.